Selamat pagi Bu Clara dan Pak Jansen. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok C2 akan mempresentasikan mengenai perancangan alat bantu adjustable lifting bed guna membantu kegiatan rumah tangga dalam pemasangan spray kasur. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Clara Felicia, Peter Mauricio, Luken Bilwinski, Francisca Pangestu, dan Eleazar Casaldo. Berikut ini adalah susunan yang akan kami bahas dimulai dari latar belakang hingga deskripsi produk rancangan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Sebelumnya, sedikit menjelaskan, ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan elemen berbagai sistem alat lingkungan kerja dan lainnya. Dalam proses perancangan alat bantu kerja, ilmu ini sangat diperlukan untuk melihat permasalahan dan dampaknya agar dapat dicari pemecahan masalahnya. Salah satu permasalahan interaksi manusia dengan sistem yang kami angkat adalah ketika sedang memasang spray kasur. Tak jarang ketika ingin memasang spray pada 4 bagian ujung kasur, pengguna harus mengangkat setiap ujung kasur terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu satu, pengguna harus membungkuk dikarenakan tinggi ranjang biasanya jauh lebih rendah daripada tinggi manusia. Yang kedua, pengguna harus mengeluarkan tenaga untuk mengangkat kasur dengan posisi yang dapat dikatakan tidak baik, yaitu ketika membungkuk. Bila hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka dapat menimbulkan cedera pinggang ataupun punggung, bahkan MSD. MSD adalah kondisi yang dapat mempengaruhi beberapa bagian tubuh seperti otot, tulang, dan sendi terkait dengan pekerjaan. Semakin berat kasur, maka resiko cedera akan semakin besar. Apalagi bila usia pengguna sudah lansia, maka resiko yang timbul akan semakin besar lagi dikarenakan pada usia tersebut, kekuatan dan kelenturan mulai menurun. Maka dari itu akan dirancang alat bantu untuk permasalahan ini. Selanjutnya saya Peter akan membahas mengenai hasil penelitian. Dengan adanya penelitian ini, dapat memperkuat stigma latar belakang masalah hingga dapat menjadi acuan dalam perancangan produk. Kelompok kami menggunakan metode penyebaran kuesioner Google Form dengan kriteria responden yang pertama, berusia 20 tahun ke atas, dan yang kedua, pekerjaan sebagai mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga. Maka, kami mendapatkan jumlah responden sebanyak 40 orang. Kami mengajukan beberapa pertanyaan. Berikut merupakan pertanyaan yang kami ajukan. Pertanyaan pertama. Apakah responden pernah mengalami kesulitan dalam pemasangan spray kasur? 33 dari 40 responden menjawab, ya, pernah mengalami kesulitan dalam pemasangan spray kasur. Pertanyaan kedua. Mengenai frekuensi pemasangan spray kasur dalam kurun waktu 1 bulan. 20 responden menjawab 1 kali, diikuti oleh 17 responden menjawab 2 hingga 3 kali, dan lebih dari 4 kali sebanyak 3 responden. Pertanyaan ketiga, apakah responden pernah mengalami sakit pada tubuh saat mengangkat kasur? 25 dari 40 responden menjawab ya, pernah merasakan sakit. Pertanyaan keempat, jika iya, pada bagian tubuh mana yang merasa sakit? 9 dari 25 responden menjawab bagian pinggang dan punggung. Hal ini dapat membuktikan bahwa mengangkat kasur dengan frekuensi yang cukup sering dapat mengakibatkan sakit pada bagian pinggang dan punggung. Pertanyaan kelima, apakah rasa sakit dapat mengganggu aktivitas sehari-hari? 17 dari 25 responden menjawab ya, dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pertanyaan ke-6, apa yang dapat dilakukan untuk membantu pemasangan spray kasur agar lebih mudah? 11 responden menjawab pemasangan spray kasur dapat dilakukan 2 orang atau lebih. Namun, kelompok kami mengasumsikan hal ini tidak memungkinkan karena tidak semua orang tinggal dengan 2 orang, seperti anak kos. Kemudian, 23 responden menjawab menggunakan alat penyangga kasur. Hal ini dapat mendukung perancangan produk kami yang dapat digunakan oleh responden. Pertanyaan terakhir, dalam membeli sebuah produk, pertimbangan apa yang paling penting sebelum membelinya? 22 dari 40 responden menjawab kinerja produk. Maka, kelompok kami merancang adjustable lifting bed dengan memperhatikan aspek kinerja produk. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam pembuatan sebuah produk, perlu didasarin dengan tahap analisis. Analisis yang dilakukan pada pembuatan alat bantu ini terdiri dari
analisis kebutuhan, dan analisis pasar. Berdasarkan hasil survei, didapatkan hasil bahwa terdapat 3 poin penting dalam kebutuhan sebuah alat bantu, yaitu kinerja, kualitas, dan harga. Berikut merupakan beberapa kompetitor yang mempunyai produk dengan tujuan yang sama, yaitu membantu pemasangan spray pada kasur. Yang pertama yaitu mattress lifter. Mattress lifter memiliki cara kerja yang simpel, yaitu dengan menyelipkan alat tersebut ke bawah kasur. Yang kedua, the bed maker. The bed maker digunakan pada bawah kasur untuk menahan kasur ketika dinaikkan. Yang ketiga, the bed easy menggunakan sistem pompa angin untuk mengangkat kasur. Dan yang terakhir merupakan proyek rancangan kami, adjustable lifting bed. Dari 3 poin tersebut, kami menilai kompetitor dengan produk yang kami rancang sebagai berikut. Mattress lifter memiliki harga yang termurah dari produk lainnya, tapi memiliki performansi dan kualitas yang cukup buruk. Sedangkan the bed maker memiliki harga yang rata-rata, performansi yang rata-rata juga, dan kualitasnya cukup bagus. The bed easy, meskipun dia mempunyai performansi yang bagus dengan kualitas yang bagus, namun dia memiliki harga yang cukup mahal. Jika dibandingkan dengan produk kami memiliki harga yang cukup terjangkau, namun performansi dan kualitasnya yang bagus. Selanjutnya akan dijelaskan terkait aspek ergonomi yang berhubungan dengan perancangan produk ini. National Institute for Occupational Safety and Health atau NIOSH menyatakan bahwa berat beban maksimum yang dapat ditanggung oleh baik pekerja pria ataupun wanita itu adalah 27 kg. Kemudian pada tabel di samping di sini merupakan produk deskripsi dari salah satu distributor kasur yaitu Bed in a Box, di mana pada setiap jenis kasurnya itu memiliki rata-rata beban atau weight yang ditanggung itu melebihi 30 kg, sehingga hal ini dapat membahayakan bagi operatornya. Kemudian apabila ditinjau dari metode Rula, adapun bagian tubuh yang paling berdampak pada kegiatan material handling ini diantaranya adalah bagian lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan. Berikut ini merupakan hasil analisis menggunakan metode Rula di mana didapatkan final score sebesar 7 yang mengindikasikan perlu adanya tindakan investigasi ataupun penetapan perubahan. Adapun prinsip perancangan yang digunakan dalam perancangan produk ini yaitu kita menggunakan persentil 25, di mana prinsip perancangan yang bisa disesuaikan dengan produk yang bersifat fleksibel dan juga adjustable. Desain dari produk ini juga kita rancang sedemikian rupa agar dapat disimpan dengan mudah. Terdapat 2 dimensi antropometri yang kita gunakan dalam rancangan produk ini, diantaranya yaitu lebar maksimum telapak tangan, yaitu lebar maksimum dari ibu jari ke ibu jari kelingking, kemudian terdapat panjang rentangan tangan ke depan. Dalam perancangan produk ini, kita juga memperhatikan aspek terpenting dalam ergonomi, yaitu prinsip EASNA, efektif, aman, sehat, nyaman, dan juga efisien, agar kedepannya kita dapat mewujudkan tujuan penerapan ergonomi dalam meningkatkan kecerahan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit kerja, menurunkan dampak kerja fisik dan juga mental. Ini kita masuk bagian terakhir, yakni deskripsi produk, yaitu adjustable lifting bed. Tahapan ini sendiri terdiri dari 3 subbagian, yakni produk showcase, dimensi, dan juga cara penggunaan. Oke, pada bagian produk showcase bisa dilihat pada gambar bagian kanan. Ini merupakan adjustable lifting bed yang merupakan suatu inovasi dalam bentuk produk yang dapat membantu mengangkat kasur untuk mempermudah proses pemasangan dari spray. Nah, perancangan dan juga desain dari produk kami telah sesuaikan dengan hasil pertimbangan dan juga analisis yang kami lakukan sebelumnya, baik lewat survei ataupun pertimbangan-pertimbangan baik dari segi kompetitor ataupun dari segi aspek ergonomi.
Selanjutnya pada bagian kanan atas ini bisa dilihat ini merupakan gambar dari adjustable lifting bed pada saat kondisi tertutup. Dapat dilihat bahwa produk kami sangat simpel, elegan, dan juga ringkas. Sehingga karena bentuknya cukup compact, dia bisa disimpan dan juga mudah dibawa kemana-mana bagi user yang ingin menggunakan produk kami untuk berpergian. Lalu ada juga pada bagian kiri bawah ini merupakan lubang, di mana lubangnya terdapat pada keempat sisi adjustable lifting bed. Tujuannya apa? Dia untuk mempermudah pemasangan. Jadi dengan ada 4 lubang ini, kalau user ingin menempatkan si adjustable lifting pada satu kasur yang tetap atau tempat tetap, bisa menggunakan lubang ini. Selanjutnya untuk dimensi. Bisa dilihat ini gambar ketika adjustable lifting bednya di max out. Dimensi overall sendiri ketika tertutup atau kondisi awalnya adalah 30x20x3, di mana 3 ini merupakan ketebalannya. Lalu untuk kondisi terbuka atau di max out, dia memiliki ketebalan sekitar 24 cm. Untuk kedua ada komponen plat besi. Komponen plat besi ini dapat dilihat yang berbentuk X. Ada 2 jenis, ada yang panjang sama yang pendek, di mana yang panjang memiliki dimensi 30x2x0,5 cm, sedangkan yang pendek 15x2x0,5 cm. Lalu terakhir ada plat besi yang bagian atasnya bertugas untuk mengangkat dari kasurnya. Ini memiliki dimensi 20x20x0,5 cm. Cara penggunaannya ada 3, mungkin bisa dilihat dulu aja di sini. Ada ketika kondisi tertutup, ketika ditekan dan akhirnya dia bisa terbuka, lalu kondisi max out yang gambar ketiga. Nah, posisi pertama yang gambar pertama ini merupakan posisi awal dari adjustable lifting bed, di mana untuk mengaktifkan produk perlu adanya tekanan dari bagian atas nih untuk menggerakkan per atau spring agar plat besi dapat naik. Itu untuk tutorial singkat ya. Lalu setelah kita tahu, kita letakin nih adjustable lifting bed pada bagian bawah kasur sesuai dengan tempat yang diinginkan pengguna. Untuk apa? Untuk mempermudah pemasangan spray. Lalu kita tekan bagian atas kasur ke bawah, kasih sedikit tekanan, nanti secara otomatis si adjustable lifting bednya akan aktif. Lalu untuk mengatur ketinggiannya di langkah ketiga, kita bisa menekan ataupun mengangkat kasur. Jadi dia kayak ada semacam per ataupun penahan. Dia bisa menahan si kasur dalam ketinggian tertentu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok C2. Terima kasih.